Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswaji wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhim wa ustadzim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadzina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu hadiyata asarota. Dan adapun nasihat atau makalah atau ucapan yang ke-11 ang ba'dil hukama'i, dari sebagian para hukama, ai auliyai, artinya para wali-walinya Allah, artinya orang yang hatinya itu bersih. La tahkiru, jangan meremehkan siapa kalian semua ad-dunuba, kepada dosa-dosa as-sigoro, yang kecil. Artinya apa? Peh itu cuman walah apalah, cuman maksiatnya mata Pak Janis ya. Apalah cuman misuh katanya maksiatnya mulut. Cuman jangan disepelekan. Nah, bisa jadi walaupun kecil itu Allah tidak berkenan. Nah, maksudnya begitu ya. Aila ta'adduha, artinya jangan menghitung-hitung siapa kalian semua kepada dosa kecil itu sigoron, sebagai dosa yang kecil. Walaupun iklan Pak Tamrin ya, wah iklan kok Pak, walaupun iklan. Wah iklannya tuh paha Pak RT. Kadang di atas paha kata orang. Katanya loh Pak. Di istiqomai Pak Lupi ya kan, katanya dosa kecil tadi ya kan. Lah model-model dosa kecil yang seperti itu Bang Edi, fa innaha tatasa'abu minha ad-dunuba al-kibar. Maka sesungguhnya dosa kecil yang kita istiqomain tadi gitu loh, yang kita remehkan tadi Pak Lupi, itu tata sya'abu akan bercabang-cabang minha, dari dosa-dosa kecil tadi, apa adunubu menjadi dosa, al-kibaru yang menjadi dosa besar. Nah, kata orang tuh sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, dosa ya begitu Pak Janis ya. Nah Pak RT ya. Iklan kok Pak Guru, iyalah iklan, tapi kalau terus ya besar juga gitu loh. Qala al-mu'allif rahimahullah, hiburan oh Pak Guru, ya sudah nanti ada solusinya, tenang baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, kemarin kan sudah Pak ya, di makalah yang keberapa kemarin. Yang penting kan itu kan karena nafsu kita ya kan. Itu insya Allah kalau model yang sedemikian itu insya Allah itu masih, kalau kita minta ampun kepada Allah masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya. Tapi kok karena sombong yang kemarin Pak RT ya, sudah apa-apa lah, cuma iklan. Nah, nanti ya malah itu nanti yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau berat Allah nak ngampuninya. Sudah salah sombong pula dengan kesalahannya, tidak merasa salah Pak RT ya. Nggak usah kok Allah Pak RT, lo kita wae lah. Pak RT sedang nyidang orang, jelas-jelas dia keliru ya kan, ngayal pula berdalih ini itu segala macam. Kan jengkel Pak RT kira-kira kan. Nah, itu ya kalau Allah tuh sih maha baik Pak RT ya kan. Ya kadang kalau jengkel cuman ya jengkel nian, karena sifatnya Allah tuh dua, ya ikfir, ya ghafarun, ya adib, menyiksa. Tinggal nanti pasti di mana kita. Ya, kalau pas Allah pasti adib ya walaupun kecil ya kau gitu. Ya, macam gitulah Pak RT kalau sedang jengkel ya kan, di rumah sedang ribut sama orang rumah. Nah ini sidang ibaratnya bulat-bulat pula, orang salah bulat-bulat Pak RT ya kau. Nah itu.
Kurang lebih begitu. Wa aidun, dan dengan lagi rubama yakunu, terkadang ada apa ghadabullahi, marahnya Allah. Itu fitil kasfigori, di demikian dosa-dosa kecil. Terkadang ada apa marahnya Allah atau ibaratnya jengkelnya Allah kepada umatnya itu karena dosa-dosa kecil. Walaupun dosa kecil Pak RT ya kan, blang blung ya kan, organ sampai pagi tiap malam umpomo ya kan. Ya sedang ada orang sakit, ada orang yang ibarat sakit gigi segala macam, wah laknatullah umpama ya kan, macam malam Sabtu kemarin itu kan, saking jengkelnya, oh dilaknat Allah kalian semua lah umpama. Lah kebetulan kok Allah ya ngerido inian lah, kan repot Pak RT. Nah itu gambarnya begitu. Karena pas ibaratnya walaupun dosa kecil, tapi ada orang yang dekat dengan Allah, kebetulan tidak cocok lagi sakit gigi ya kan. Pak Jani selalu umpamakan, kalian itu ditungkerkan nanti Kutaboyo ke umpama manjur umpama kata-kata Pak Janis itu ya nanti terjadi. Jadi dalam makalah yang ke-11 ini dari sebagian para wali-wali Allah itu kita dianjurkan jangan menghina atau meremehkan dosa-dosa kita yang kecil. Pada dosa kecil kita remehkan, tidak mau minta ampun sama Allah, maka walaupun itu dosa kecil akan bersusun-susun yang akhirnya menjadi dosa besar. Kalau kita istiqomah itu pokoknya yang baik-baik. Yang tidak baik itu kalau wae Pak RT ya. Asal sir wae Bang Edi ya. Terus cepat-cepat Bang Edi minta tobat sama Allah. Kaget pas sedang sir melakukan Bang Edi, tiba waktunya Israel bertamu. Assalamualaikum. Wih belum tobat, terlambat. Nah itu repotnya ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah itu yang makalah yang ke-11. Wal maqalatu saniyata asarota, dan adapun makalah yang ke-12 atau nasihat yang ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sogirotan, tidak ada disebut itu dosa kecil, ma'al israri, beserta terus menerus. Fa innaha, maka sesungguhnya dosa kecil yang terus menerus, bil muadibatin, dengan meneterapi alaiha atau beristilahnya itu sepadan alaiha kepada dosa kecil yang terus menerus, ta'aduma dengan besar, fatasiru, maka akan menjadi apa dosa kecil yang istiqomah atau terus menerus tadi menjadi itu kabirotan, menjadi dosa besar. Wa aidon, dan dengan lagi anaha, sesungguhnya dosa-dosa kecil ala asmil istidamatiha, atas keinginan melanggengkannya dosa kecil, tasiru, maka akan menjadi apa dosa kecil tadi kabirotan, dengan menjadi dosa besar. Pak maksiatnya matau kok Pak. Kata Pak Guru Tamrin, ale Pak nyuwil dikit kok, kan ndak zina Pak, cuma nyuwil. Nah kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bilum fitarin amin ya rabbal alamin. Apalagi yang viral sekini Pak, ndak dimasukin kok Pak, digesekkan wae, masya Allah, itu sudah dosa besar ya kan. Nggak sama ya kan anjurannya, wala takrobu zina Pak. Takrobu itu sudah dekat dengan zina, itu termasuk dosa besar ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, tanggung jawab pokoknya Pak Guru ya, itu kalau ujungnya wae tadi lo ya. Fa inna niatal mar'i, maka sesungguhnya niat seseorang itu fil ma'asi, di dalam kemaksiatan, kanat, maka ada apa niat itu maksiatun, termasuk golongan maksiat. Orang kok niatnya memang ingin maksiat terus, ya nanti lama-lama ditulis maksiat. Nah, itu begitu. Wes pokoknya kalau dosa tuh nggak usah dicita-citakan lah. Nah intinya begitu Pak RT ya. Pokoknya usahakan nyari kebahagiaan atau kesenangan itu dengan taat, apa bahas istrinya, apa bagaimana ya kan, apa bergurau dengan kawan-kawannya, ngopi, merokok, sedapnya katanya kan itu.
Kalau biasanya ngerokoknya jiit atau apa tuh ya kali-kali ngerokok samsu apa. Nah, biar bahagia maksudnya. Bahagia dengan taat. Nah, macam Pak Lupi kan rokoknya biasanya apa? Selik. Nah, yo kali-kali apa Magnum apa namanya? Nah, Sampurna lah kan gitu kali-kali. Dinikmati nian. Nah, itu Pak ya. Nah, itu. Maksud bahagialah dengan taat. Kalau bisa jangan bahagia dengan maksiat. Wala kabirotan dan tidak ada itu disebut dosa besar ma'al istighfari beserta meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau berarti artinya dengan cara bertobat. Bisurutiha dengan syarat-syaratnya tobat. Fa'inat taubatu maka sesungguhnya taubat itu tamhu akan menghapus apa tobat asarul khotiati bekas daripada kesalahan. Wa ingkanat walaupun ada apa dosa tadi ada itu kabirotan besar. Ruwiya meriwayatkan hadal hadis inilah hadis siapa Ad-Dailami Imam Ad-Dailami ani Ibnu Abbasin dari sahabat Ibnu Abbas lakin bitakdimil jumlatil akhirati ya, tetapi mendahulukan jumlah yang akhir anil ula dari yang pertama. Maksudnya kalau dari Ibnu Abbas itu wala kabirotan ma'al isgor wala sogirotan ma'al isror. Nah itu maksudnya begitu. Jadi dibalik. Kalau riwayat Dailami tadi kan la sogirota ma'al isrori, kalau wala kabirotan ma'al isgor. Tapi kalau riwayat Ibnu Abbas itu la kabirotan ma'al istighfari wala sogirotan ma'al isror. Yang kesimpulannya di makalah yang ke-12 ini bahwasanya setiap dosa-dosa kecil terus yang kita istiqomai maka itu bisa menyebabkan kita dosa besar. Lah terus walaupun itu dosa besar tetapi kalau kita merasa bersalah, merasa itu salah kepada Allah dan mau bertobat kepada Allah, maka yang demikian itu juga nanti akhirnya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisata asarota dan adapun maqalah atau nasihat yang ke-13 kila dikatakan hamul arifin adapun keinginan atau cita-citanya orang-orang yang arif billah itu as-sana'u memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muradul arifi artinya keinginannya orang-orang yang arif, orang yang dekat dengan Allah. Itu as-sana'u memuji Allah ta'ala atas Allah Subhanahu wa ta'ala bijamili sifatihi dengan sebaik-baiknya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kok istilahnya orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali-walinya Allah itu inginnya tuh cuman muji dengan Allah, pengennya itu cuman cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa-apa karena ibaratnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan apa-apa Pak Lupi. Nah itu. Dan berbeda dengan yang kedua ini wa muzahidi dan adapun keinginan atau cita-citanya orang-orang yang ahli zuhud itu doa doa. Kalau ahli zuhud senangnya ibadah, doa segala macam. Keinginan dirinya itu. Muradul mu'arradi artinya keinginan yang dibengkokkan anizaidi dari orang-orang yang zuhud ala qadril hajati atas keinginan sekadarnya minat dunia dari dunia biqalbi dengan hatinya doa kepada doa. Wa adapun keinginan berdoa kepada Allah tadi itu atadarru mendekatkan diri ila Allah taala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisu alima dengan meminta sesuatu ingdahu yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kenyataannya minal khairi dari kebaikan. Jadi kalau para wali-walinya Allah itu keinginannya cuman pengen dekat dengan Allah, cinta dengan Allah. Nah itu kalau kita ahli zuhud, ahli ibadah itu keinginannya itu kalau berdoa itu dikabulkan Allah. Nah, itu bedanya tuh begitu. Pokok ingin sholat tahajud ya ingin dekat, kok ingin dekat, ingin bidadari ini itu. Nah, itu kalau kita
Nah, makan apa-apa sedikit wae ngapa zuhud, supaya besok kalau ditanyai itu sebentar itu kalau kita begitu. Tapi kalau para wali Allah atau orang yang arif billah nggak begitu. Pokoknya pengennya cuma dekat dengan Allah, nggak kepengen lainnya. Li'anna hammul arifi, karena sesungguhnya keinginan orang-orang yang arif billah, keinginannya itu robahu cuman ingin Tuhannya, la sawaba tidak ingin pahala, walal jannata dan juga tidak ingin surga. Pokoknya kalau orang-orang yang arif billah, cinta kepada Allah tuh pokoknya cuman pengen Allah, tidak pengen lainnya. Nah itu ya, nggak pengen mbah. Tuh. Ada salah satu wali Allah itu syairnya tuh ngeri Badur. Syairnya tuh ngeri. Nah, ya Allah, andekan kok ibaratnya orang-orang kamu tuh mencintai hamba-hambamu, kasihkanlah apa-apa kebaikan kepada hambamu. Andekan kok engkau menginginkan tidak ada kejelekan di hamba-hambamu, jangan kasih kejelekan. Dan andekan ibadahku ini krono surga, bakar wae surga itu ya Allah. Nah coba Mbak. Nah, kalau kok ibadahku ini karena takut neraka ya Allah, masukkan diriku ke neraka, bakar sampai habis. Nah itu Mbak. Tapi ya Allah, Allah tuh diancam Mbak. Nah itu kalau orang-orang dekat dengan Allah tuh begitu Mbak. Tapi karena kekasih Allah ya nggak apa-apa Pak D. Kalau Pak D jangan coba-coba begitu. Wah karena kekasihnya Allah ya nggak apa-apa Pak RT ya kan. Tapi ya Allah, kalau ibadahku ini karena aku menginginkanmu, jangan coba-coba engkau memalingkan wajahmu dariku. Ah coba. Berani Pak Lupi macam itu. Walah, wong bininya merajuk, le bingung loh. Aduh, kreditan nunggak wae pening. Istri kena marah, anaknya kena marah, kadang tetangganya datang yang kena marah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani darnya min rabbal alamin itu. Nah, itu ya untuk apa motivasi kita Pak Lupi ya. Kalau pengen surga itu ya sudah baik, takut dengan neraka itu ya sudah baik. Cuman kita tahu bahwa ada ibaratnya tuh hamba-hamba Allah tuh yang sampai sedemikian Pak RT kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingin apa-apa. Kalau kok dunia ini ibaratnya akan kau kasih kekasihmu ya Allah, kasihkan semuanya, aku nggak penting, nggak perlu. Nah andai kan kok ibaratnya semacam itu lah, pokoknya hormat dewek Pak RT. Bahkan di situ dikisahkan tuh Pak RT bawa obor. Oh ini, nah aku bakar surga tuh kalau kok aku ibadahku karena surga, biar aku yang bakarnya. Bawa oncor Pak RT. Neraka begitu, bawa apa air segelas itu. Kan? Kopi lah taruhlah kan. Tapi ini kacau minum. Bawa air segelas tuh. Nah, ya Allah kalau aku kok ibadahku karena takut nerakamu, biar ini aku padamkan api neraka, biar aku sirami. Padahal ini bawa cuman segelas. Cuman karena itu kata-katanya para wali-wali Allah, ya Allah tuh ya senang, bahagia. Ya terakhir itu tadi Pak RT, cuman kalau ibadahku ya Allah, kok karena cintaku kepadamu, jangan coba-coba engkau palingkan wajahmu dariku. Nah itu Pak RT. Untuk penyemangat baik Pak RT, kalau kita tidak telap, ya itu tadi, angsuran telat masih pening, bini kena marah, anak buah kena marah, ya kan? Anak ngaji kena marah, ya kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. Setidaknya dengan kita tahu begini Pak RT, kita jadi semangat. Oh iya, ada hamba-hamba Allah tuh yang sampai segitunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita itu belum apa-apanya. Waham muzahidi, dan adapun keinginannya orang-orang yang zuhud itu nafsahu, dirinya sendiri, haddun nafsi atau kepentingan sendiri, sifat ananiyah atau keinginannya sendiri. Manfaati nafsihi, artinya kemanfaatan dirinya sendiri. Sholat tahajud, ya Allah naikkanlah derajatku. Derajatnya siapa? Kan derajat dia, keinginannya sendiri, kepentingannya
sendiri. Ya Allah bidadari, ya Allah mau kelon wae. Cita-citanya kelon wae di surga itu. Untung Pak Guru ngantuk ndak begitu denger ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi darin amin ya rabbal alamin. Lah kalau orang yang arif tadi ndak begitu, Mbak. Ke surga tuh ya pengen ketemu yang punya surga, nggak kok kepengen kelon ibaratnya kan. Oh ini yang cita-citanya kelon wae, nggak kepengen ketemu yang punya surga. Maksudnya begitu Batur ge? Sudah bisa bandingkannya Pak RT ya? Oh begitulah kira-kiranya ya. Ai manfaati nafsihi minas sawabi, nyatanya dari pahala wal jannati dan surga. Wa farku, dan adapun pembedanya baina min himmati, dari keinginannya orang zuhud itu al khuru bidadari. Wa min himmatihi, dan keinginan orang yang zuhud itu raf'us suturi, orang yang arif itu raf'us suturi, terbukanya hijab atau penghalang supaya dekat atau menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kesimpulan dari makalah yang ke-13 ini, perbedaan antara orang zuhud dengan orang arif atau orang alim atau orang yang wali-wali Allah lah ibaratnya ya. Itu kalau orang arif itu inginnya tuh Allah yang diinginkannya. Tapi kalau orang-orang yang zuhud, kita ini umum, kita ini ya inginnya itu ya pokoknya pahala. Nah ya, ingin surga jauh dari neraka, itu pun ya sudah baik. Nah, itu kalau dalam kitab apa itu namanya Torekoh, yang di kitab Hikam itu hamba itu ada 3 macam Badur. Yang bergantung dengan amalnya, ya Allah sholat ingin surga takut neraka. Yang kedua, dia beramal itu karena wusul, ingin dekat dengan Allah. Kalau apa-apa itu biar dikabulkan oleh Allah, tapi ya masih keinginannya tadi Pak RT. Lah yang ketiga baru seperti yang diterangkan ini, yaitu orang-orang yang arif billah, yang diinginkannya hanya Allah, bukan yang lainnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarani amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'atu asyara, dan adapun makalah atau nasihat yang ke-14, an ba'dil hukama'i mang tawahamma anallahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.